Pemirsa, pandemi corona membuat pegawai bekerja dari rumah. Sekolah diliburkan, tempat hiburan ditutup, dan transportasi dibatasi. Jika pada bulan Juni 2019 lalu, ibu kota Jakarta masuk dalam kategori kota dengan tingkat polusi udara terburuk di dunia, lalu bagaimana kondisi udara Jakarta saat ini? Berikut penelusuran Putih Vanfudi dan Niko Riano. Ibu kota Jakarta yang sibuk, macet, penuh lalu lalang kendaraan dan warganya kini tengah diharuskan beristirahat. Pandemi corona membuat seluruh kegiatan yang terkait pada keramaian dihentikan sementara. Kegiatan perkantoran dilakukan dari rumah, sekolah diliburkan, kegiatan beribadah dipindah ke rumah, dan sarana transportasi massal dibatasi. Lalu bagaimanakah dampaknya pada kondisi udara ibu kota? Wah, luar biasa, ini adalah suasana yang diidam-idamkan warga ibu kota Jakarta. Karena memang ini ya, kendaraan yang melintas tidak banyak, kemudian polusi udara tidak ada, sehingga debu pun juga berkurang. Padahal di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat ini adalah salah satu titik dengan kondisi lalu lintas terpadat di ibu kota Jakarta. Dan pada siang hari ini terbilang menjadi fenomena langka yang terjadi di hari kerja karena memang jumlah kendaraan yang melintas cenderung lebih sepi dibanding hari-hari biasanya. Sejak diberlakukannya kebijakan sosial atau physical distancing kurang lebih 2 pekan yang lalu. Untuk melihat kualitas udara secara terukur, ada aplikasi Air Visual yang mengukur kualitas udara secara global. Sumber datanya berasal dari stasiun pemantau kualitas udara milik pemerintah setempat, pantauan satelit, dan kontributor komunitas Air Visual. Nah, sekarang ini saya akan mengecek kondisi udara di Jakarta dengan salah satu aplikasi pemantau polusi udara. Saat ini angka indeks kualitas udara di Indonesia, khususnya di Jakarta, mencapai angka 79. Dan ini masuk dalam kategori sedang atau kedua terbaik di dunia dari 6 kategori. Meski demikian, masyarakat Indonesia tetap disarankan untuk tidak beraktivitas di luar rumah untuk menghindari gangguan pernapasan. Selain aplikasi Air Visual, pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga mengungkap membaiknya kualitas udara di Jakarta seiring diberlakukannya kebijakan social distancing pada 15 Maret 2020 lalu. Jumlah pencemar udara particulate matter diameter 10 mikron atau PM10 menurun drastis sejak Januari hingga Maret 2020. Sepanjang bulan Maret ini, bulan Maret 2020, terdapat penurunan yang ataupun perbedaan konsentrasi antara periode pertama pada saat kita memulai menerapkan WFH, working from home, dengan periode kedua hingga tanggal 3 April kemarin, juga terdapat perbedaan konsentrasi di mana pada minggu kedua ini kondisi lebih baik ataupun konsentrasi partikulat PM10 menurun dibanding dengan periode pertama pada saat kita menerapkan WFH. Saat ini, seperti pemantauan BMKG, konsentrasi CO2 di Jakarta setiap jam menurun. Misalnya, pada jam sibuk yakni pukul 6 hingga 10 di bulan Februari 2020, konsentrasi CO2 mencapai angka 510 hingga 470. Di bulan Maret 2020, angka konsentrasi CO2-nya turun menjadi 470 hingga 420. Perbaikan kualitas udara ini berdampak pada lapisan ozon yang semula tipis kini semakin membaik. Seperti diketahui sebelumnya, pada bulan Juni tahun 2019, Jakarta sempat masuk dalam kategori kota dengan tingkat polusi terburuk di dunia dengan nilai indeks kualitas udara mencapai angka 240. Putih Vanfudi, Niko Riano, Jakarta.